Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah tiba pada bulan April, di mana dalam kalender Masehi kita dalam memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Paskah. Pertanyaannya adalah, adakah damai sejahtera di tengah keluarga dan saudara? Tema khotbah pada hari ini adalah damai sejahtera Kristus dengan keluarga. Kita mau sama-sama belajar damai sejahtera yang dimaksudkan oleh Alkitab melalui nats yang sudah kita baca bersama-sama pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali melihat secara keseluruhan latar belakang nats yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar dan baca bersama-sama. Injil Yohanes adalah unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis dengan ketiga Injil yang lain. Dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Yohanes dengan unik menulis segala peristiwa yang terjadi selama pelayanan Yesus dari awal pelayanan. Ditangkap, disiksa, dan mati sampai kebangkitan. Salah satu peristiwa adalah yang baru kita baca bersama-sama pada saat ini. Yohanes menuliskan peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Namun, kita akan tetap berfokus pada damai sejahtera yang diberikan Yesus bagi murid-muridnya, bagi saya dan bagi saudara saat ini, dan di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu melihat nats yang kita baca dengan penuh perasaan dan ekspresi seperti yang diinginkan dan dimaksud oleh penulis. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, untuk itu kita juga perlu untuk melihat dari segi penulis dan perasaan. Kitab Yohanes ini untuk kita dapat merasakan dan melihat damai sejahtera yang dikatakan oleh Alkitab seperti yang dituliskan oleh Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Penulis diidentifikasikan secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihi. Dapat kita lihat di salah satu ayat, yaitu Yohanes 13 ayat 3, dan bisa dilihat dalam ayat lain. Kesaksian tradisi, kekristenan, serta bukti yang terkandung dalam Injil sendiri menunjukkan bahwa penulisnya adalah Yohanes. Salah satu di antara 12 murid dan anggota kelompok inti Kristus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Atas dasar Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi, maka kita temukan damai sejahtera ditulis dengan penuh ekspresi oleh Yohanes. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berdasarkan tema kita yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera dalam hal ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada murid-murid. Dan perkataan ini biarlah sudah tersampaikan dan telah terjadi di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Ketika Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, bagi kita semua, bagi saya dan bagi saudara, apa yang dalam pikiran saudara? Apakah saudara berpikir bahwa damai sejahtera itu sebatas kebahagiaan yang saudara alami?
dan keluarga, ketika makanan, minuman, pakaian, dan memiliki harta lainnya. Apakah itu damai sejahtera yang saudara pikirkan? Jelas tidak. Damai sejahtera yang berdasarkan Alkitab tidak. Dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan surga bukan sekedar tentang makanan, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang diberikan oleh Bapak. Dan damai sejahtera adalah keadaan di mana ketika ada kesulitan, masalah hidup, sakit penyakit, kekurangan dan kegagalan, saudara tetap bersyukur dan berterima kasih pada kita. Itu damai sejahtera. Itu yang dinamakan dengan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, senang dan bahagia standar dunia sangat berbeda dengan damai sejahtera. Senang karena memiliki banyak hal, karena mengalami kelimpahan dalam hidup, bersifat hanya sementara. Dan ketika harta atau kepunyaan saudara habis, saudara sudah mulai khawatir dan kecewa sama Tuhan, marah dan tidak percaya lagi sama Tuhan. Itulah senang yang bersifat, tetapi berbeda dengan damai sejahtera. Damai sejahtera akan tetap berjalan, tetap berlangsung, tetap merasa sukacita dan bersyukur di dalam Tuhan, sekalipun saudara mengalami banyak masalah kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, terimalah damai sejahtera yang Tuhan tawarkan pada saudara. Dalam nas yang kita baca pada saat ini, jika dilihat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, nas ini memperlihatkan dengan jelas bahwa Yesus yang memberkati damai sejahtera berkata dalam bahasa Yunani-nya, yaitu Eke, yang berarti menawar dan memerintah. Maka sesungguhnya yang adalah sumber damai sejahtera itu menawarkan dan memerintahkan damai sejahtera itu untuk berada di tengah-tengah kita dan keluarga. Tetapi pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan dalam diri kita sendiri adalah, apa respon kita? Menerima, mengandung damai sejahtera itu, lalu damai itu akan tetap tinggal atau menolak dan memilihnya untuk hidup dalam hidup kita. Kalau saudara memilih untuk hidup dalam kekhawatiran, maka saudara tidak bersedia menerima satu, yang berarti saudara tidak mengandung Yesus dari kehidupan. Sebagai Yesus menampakkan diri kepada Thomas, sebagai Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan memberi salam damai sejahtera. Apa jawab? Jawaban dan respon kita menentukan kelimpahan damai sejahtera di tengah keluarga. Jika respon kita terhadap Yesus biasa saja, bahkan kita tidak mengundang Dia sama sekali dalam keluarga kita, maka yang pasti hidup kita akan berakhir dengan kekecewaan dan keluarga. Tidak ada damai sejahtera di dalam keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudari yang memberkati, milikilah damai sejahtera yang dari Yesus, bukan kebahagiaan sementara yang dunia tawarkan ketika saudara memiliki harta. Saya simpulkan firman Tuhan dari kita semua saat ini untuk kita bawa pulang dan hidupi dalam keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus, damai sejahtera adalah keadaan di mana saya dan saudara menghadirkan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang adalah sumber damai sejahtera.
senang, bahagia karena memiliki segalanya, karena mengalami kesuksesan hanya sesaat. Tetapi damai sejahtera ada, sukacita yang berkelanjutan, dan konsisten yang tidak akan pernah hilang apapun kesulitan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau hari ini Tuhan menawarkan damai sejahtera itu bagi saudara melalui sumpah, ambillah dan biarlah damai sejahtera Kristus mengambil dan menempati bagian dalam hidup dan dalam keluarga.